Shalom dan selamat malam sahabat podcast Curhat bersama New Life. Berjumpa lagi bersama kami yang kami akan menemani Anda dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Jadi buat sahabat curhat yang mau curhat, yang memiliki pergumulan, yang mau minta didoakan, memiliki permasalahan di dalam kehidupan bukan secara kebetulan, sahabat curhat menyaksikan siaran podcast pada malam hari ini karena kami memang ada untuk Anda. Yang mau curhat boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan pada malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa yang nanti akan membagikan apa yang beliau miliki. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Pak. Malam. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa. Luar biasa, iya. Mungkin sahabat podcast Curhat bersama New Life pada malam hari ini ada yang bertanya-tanya, siapakah narasumber kita? Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri Pak. Ya, nama saya Elisanto. Saya sebagai jabatan ketua di Yayasan Heart of Hope Indonesia. Ketua di Yayasan Heart of Hope Indonesia. Aduh, iya. maaf. Nah, kalau misalnya sebuah yayasan biasanya punya visi dan misi nih Pak. Betul. Apa sih visi dan misi? Boleh nggak saya singkat ya Pak? Soalnya saya agak kurang terlalu pandai berbahasa Inggris. Heart of Hope, iya. Ya, kita sering singkat aja jadi HOH. Oh iya. Ya. Dari Yayasan Hope ini ya. Apa sih visi dan misinya Pak? Nah, kita punya visi misi. Visinya itu untuk menjadi saluran kasih Tuhan untuk menghadirkan pemulihan. Pemulihan. Ya. Kalau misinya Pak? Nah, misinya itu kita ada 4. Ada 4. Nah, salah satunya pemulihan hidup. Pemulihan hidup. Seperti apa tuh Pak? Pemulihan hidup itu seperti orang-orang yang bergumul dan pengen mendapatkan hidup yang baru. Hidup yang baru. Wow, cocok sekali buat sahabat curhat nih yang menyaksikan mungkin punya pergumulan hidup, udah nggak tahu jalan keluarnya. Cocok Pak, mungkin bisa ketemu Pak Anto ya. Ya, ketemu yayasan. Ketemu Yayasan Heart of Hope. Gimana caranya? Hubungi aja 0819 081 7-nya 4 kali 1. Tadi baru 1 Pak, pemulihan hidup. Yang tiga-tiganya apa tuh Pak? Yang keduanya itu kita ada pendidikan bagi anak-anak. Pendidikan bagi anak-anak. Nah, ketiga itu sosial. Sosialnya di bidang apa? Sosial kan luas. Pelayanan sosial kayak gini. Kita lebih ke kayak ada shelter yang sudah kita jalankan bagi orang-orang yang di luar nikah, yang hamil, nggak ada tempat tinggal, kita sediain. Nah, kita bimbing dan juga yang putus asa, dalam arti kata cari kerja nggak dapat, bahwasan terbeban berat atau segala macam, putus harapan, mereka bisa datang ke Yayasan Heart of Hope. Kita ada tempat untuk sediakan mereka sementara untuk tinggal di sini dan kita bimbing. Oh, luar biasa sekali buat wanita yang hamil di luar nikah yang nggak punya pengharapan gitu ya, boleh datang ke yayasan ini ya Pak. Tadi pendidikan, pemulihan hidup, pendidikan dan pelayanan sosial. Pelayanan sosial. Yang keempat Pak? Keempat itu pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman. Berarti semacam komunitas. Komunitas, gitu ya, Pak? Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, Yayasan Heart of Hope Indonesia sendiri ini apakah hanya untuk, mungkin sahabat curhat bertanya nih, apakah hanya untuk orang-orang yang seiman dengan Bapak kah, atau misalnya jangkauan luas untuk umum juga boleh? Sebetulnya ya kita Yayasan Heart of Hope ini punya misi pengennya sih luas. Pengen luas. Ya, kita pengennya untuk menjangkau lebih luas lagi. Cuma karena sekarang ini kita ada keterbatasan. Keterbatasan itu dalam segi SDM, sumber daya manusia ya. Dan juga tidak bisa kita pungkiri dana. Ya, itu. Jadi kita sementara ini kita untuk menjangkau sama narasnanya dulu. Oh, sama yang seiman dulu dengan Bapak ya. Itu juga berarti merupakan tantangan tersendiri ya Pak untuk yayasan ini. Nah, kalau misalnya program yang paling berdampak yang saat ini Yayasan Heart of Hope Indonesia sendiri lakukan apa tuh Pak? Nah, yang sekarang sudah kita jalankan program ini adalah membantu anak-anak sekolah.
anak-anak sekolah. Ya, kita sudah membantu kurang lebih ada 5 dan lagi proses kurang lebih juga ada 5. Oh, Ya, untuk membantu mereka biaya untuk sekolah supaya mereka untuk bisa mendapat pelajaran lebih bagus lagi, tidak putus sekolah. luar biasa sekali. Ya mungkin sahabat curhat ada yang tergerak hati ingin menjadi berkat buat banyak orang Iya. ya Pak, boleh mendonasikan ke Betul. Yayasan Heart of Hope ini ya Pak. Iya Pak Anto, tadi Pak Anto ada menyebutkan kurang lebih ada 5 anak yang dibantu ya Pak ya? Betul. Ada 5 anak yang dibantu saat ini untuk biaya pendidikan. Betul. Nah kalau misalnya sahabat curhat yang menyaksikan pada malam hari ini, pengen juga dong anakku mendapat bantuan pendidikan, ada nggak syaratnya? Nah, biasanya kalau kayak gini kita ada tim surveinya. Nah, tim surveinya kita itu akan bekerja dan akan turun ke lapangan untuk mengecek kelayakannya semua. Kita ada syarat-syaratnya. Nah, syarat yang paling utamanya itu kita akan lihat masalah faktor ekonomi. Nah, biasanya kita lebih lihat mereka tuh untuk makan sehari-hari aja udah nggak cukup. Nah, itu mungkin itu akan kita prioritaskan. Dan anaknya itu juga sudah tidak sanggup orang tuanya kasih sekolah. Nah, kita akan bantu mereka. Itu salah satu prioritasnya. Supaya anak-anak tetap bisa sekolah dan tidak putus sekolah. Ya, Pak. Oh, ya. luar biasa sekali. Nah, kalau bicara soal shelter, Pak, tadi tempat tinggal sementara. Ya. Kalau misalnya sahabat curhat ada yang hamil di luar nikah nih Ya. mungkin, atau mungkin putus pengharapan, memiliki pergumulan hidup, tinggal di shelter itu ada jangka waktunya nggak Pak? Berapa lama nih saya boleh tinggal situ gitu? Nah, untuk batasan waktu kita tidak ada. Kita tidak ada. Kita di dalam shelter ini kita ada bimbingan, ada pengajaran. Karena kita tahu mereka di luar sana sudah putus harapan. Nah, di dalam shelter ini kita ada bimbingan supaya mereka bisa menemukan lagi pengharapan untuk hidup baru. Nah, kita ada komunitas, pengajaran segala macam, bimbingan supaya mereka bisa menemukan hidup baru. Nah, sampai mereka sudah menemukan hidup baru dan semua keputusan kita akan kembali ke penerima manfaat ini. Apakah dia udah siap untuk mandiri? Kalau mereka udah siap dan udah siap untuk keluar, kita akan izinkan mereka keluar. Tapi kalau mereka masih merasa sudah diberkati di dalam Heart of Hope ini dan mau untuk persembahkan waktu mereka untuk sama-sama ambil bagian untuk melayani di Heart of Hope ini, kita welcome untuk mereka. Karena saya yakin ada sebagian orang mungkin dia udah menerima nih berkat apa yang dia sudah dapat, mungkin dia mau membagikan. Nah, kita akan menerima juga mereka di Heart of Hope ini. Jadi lebih ke nggak ada batasan waktu sih, kembali ke masing-masing apakah mereka sudah siap atau belum. Oh, luar biasa ya. Jadi berapa lamanya tidak ditentukan ya Tidak. Pak. Oh, Tidak. mereka mendapatkan berkat suatu saat ingin menjadi berkat bagi banyak orang pun masih bisa tinggal di shelter ini ya Pak. Bisa. Wah, luar biasa. Tapi kalau misalnya orang sakit nih Pak, Ya. ada sahabat curhat yang sedang sakit, ingin membutuhkan bantuan pengobatan. Iya, Syaratnya gimana tuh Pak? Nah, kalau mengenai orang sakit ini kan sakit ini banyak nih ya. Ada yang sakit kepala, demam biasa itu banyak. Jadi sakit ini biasanya kita akan menghubungi dulu, kita akan ajak ketemu dulu dan kita akan lihat dulu, cari tahu dulu sakitnya apa. Setelah itu kita punya tim untuk analisa segala macam. Baru kita putuskan apakah untuk membantu yang sakit ini atau tidak. Kalau sakit kepala kan nggak mungkin kita bantu. Sakit kepala, iya. Apalagi sekarang banyak yang sering sakit kepala, sakit hati, semua datang ya Pak. Iya. 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 Tadi ada juga satu Pak, pertumbuhan iman. Ya. Nah, pertumbuhan iman ini seperti apa sih Pak? Pertumbuhan iman ini yang jelasnya pasti komunitas. Komunitas. Ya, membangun komunitas. Nah, kita ini kan sudah ada komunitas nih. Nah, kita ini pun lagi coming soon. Coming soon Untuk komunitas Yayasan Heart of Hope Indonesia ini. Nah, lokasinya ada di Mall MB2. Oh. Nah, sekarang lagi tahap renovasi. Tahap Ya. renovasi. Target kami itu di bulan 8 sudah, pertengahan bulan 8 sudah opening. Nah, jadi kita sudah punya tempat untuk komunitas ini. Sebulan lagi berarti Betul, ya Pak. betul, ya. betul. Oh, kalau sahabat
podcast Curhat Bersama New Life ingin bergabung dengan komunitasnya, boleh ya Pak? Boleh, sangat welcome kita. Boleh menghubungi Yayasan Heart of Hope-nya langsung ya. Benar. Atau kalau mau tanya-tanya boleh hubungi di nomor 0819 081 744 kali 1. Ya. Nah, kalau harapan Pak Anto sendiri sebagai ketua dari Yayasan Heart of Hope, harapan Bapak ke depannya apa sih Pak? Harapannya pasti kita akan membangun sebuah kepercayaan kepada publik dan juga kepada donatur. Karena pondasinya adalah mereka, karena kami percaya kalau kita sudah di Yayasan Heart of Hope ini sudah dipercayakan sama publik dan donatur sudah banyak percayakan sama kita bisa bekerja lebih luas lagi seperti yang tadi disampaikan. Kita mungkin bisa lebih luas lagi menjangkau orang-orang secara umum. Betul. Karena kita tidak berhenti di dekat tempat seiman saja, kita akan lebih luas lagi dan juga akan membantu orang yang sakit juga. Apa yang bisa kita bantu? Berarti membantu orang sakit, bantu pendidikan, yang wanita hamil di luar nikah, betul. Yang nggak punya tempat tinggal, gitu. Oh, berarti sebenarnya luas juga ya jangkauan. Iya, karena kan semua ini kan kita bicara donatur. Jadi kalau kita dipercayakan publik dan donatur, kita akan membangun kepercayaan itu dan kita akan bisa bekerja lebih luas lagi. Wow, luar biasa. Tapi kalau misalnya yayasan sendiri kan bergerak untuk menolong orang lain ya Pak. Kalau misalnya ada orang yang melihat peluang ini sebagai suatu kesempatan, lumayan nih bisa dimanfaatkan gitu. Ada nggak sih Pak orang-orang yang memanfaatkan mungkin atau memanfaatkan peluang ini, gimana menurut Bapak? Nah, puji Tuhan sampai sekarang sih belum ada. Tapi kita kalau hal ini terjadi karena namanya orang kan kita nggak tahu. Ada memanfaatkan kita juga nggak tahu. Tapi kita yang sudah kita jalankan ini untuk membantu anak-anak sekolah ini, kita ada perjanjian. Ada perjanjian. Ada perjanjian tertulis dan ditandatangani orang tua. Dan Yayasan Heart of Hope ini kita akan berkomitmen membantu mereka dalam 1 tahun, program 1 tahun membantu mereka. Dan seandainya terjadi seperti yang Kak Ane katakan itu, kita akan sampai perjanjian itu selesai dan kita tidak akan melanjutkan lagi untuk membantu mereka kalau memang ada terjadi untuk memanfaatin itu, karena kita bertanggung jawab atas dana donatur yang sudah percayakan kepada kita bertanggung jawab hal seperti itu. Jadi kita sebisa mungkin kita akan transparan juga untuk selalu membuat laporan keuangan untuk diekspos lah untuk bisa dilihat. Berarti menjaga kepercayaan itu penting ya Pak? Sangat penting. Wah, luar biasa sekali sih Pak. Sebenarnya masih pengen bertanya-tanya tentang yayasan ini sih Pak. Cuma mungkin kalau sahabat curhat yang menyaksikan pengen bertanya lebih lanjut tentang yayasan ini, boleh hubungi di nomor 0819 081 744 kali 1 seperti itu. Tapi Pak, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, ada nggak sih Pak kata-kata atau mungkin quotes yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat curhat yang menyaksikan? Kata-kata hari ini itu adalah jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Anto buat waktunya, buat nilai-nilai yang sudah dibagikan. Sukses selalu untuk Yayasan Heart of Hope-nya ke depannya ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak nih buat sahabat curhat yang sudah menyaksikan podcast ini. Kami percaya podcast ini ada untuk menjadi berkat bagi setiap kita, dan sahabat curhat yang memiliki pergumulan boleh hubungi di nomor handphone kami atau boleh langsung datang ke Yayasan Heart of Hope. Heart of Hope Indonesia ya Pak ya. Nanti mungkin alamat dan nomor handphone dari yayasan ini boleh kami tampilkan di layar ya Pak.
Boleh. Boleh, nanti untuk Ya. menghubungi siapa tahu ada sahabat curhat yang sedang bergumul, yang hamil di luar nikah mungkin, atau yang terkendala untuk biaya pendidikan, mungkin ke depannya boleh dihubungi ya Pak. Boleh. Baik, terima kasih. Dan sahabat podcast Curhat Bersama New Life, oleh karena itu teruslah saksikan siaran podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.